yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya di sini menurut istilah kata khalifah mengandung pengertian pengganti atau wakil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan undang-undangnya, syariatnya di muka bumi, tentunya di muka bumi, pada kehidupan yang nyata di muka bumi. Sekaligus melanjutkan kepemimpinan Rasulullah yang telah wafat tadi. Jadi setelah Rasul wafat, tentu dibutuhkan kepemimpinan yang berkelanjutan, yang memiliki semua daripada definisi daripada khalifah. Dan menurut riwayat bahwa pada dasarnya Khulafaur Rasyidin ini memiliki semua persyaratan sebagai khalifah. Semua persyaratan sebagai khalifah. Di mana di sini pada deskripsi Khulafaur Rasyidin dan kepribadiannya memiliki sesuatu yang khusus, sesuatu yang khas, sesuatu yang menonjol dalam segala sifat karakter kebaikan-kebaikannya. Di sini adalah khalifah pertama adalah dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dikenal Abu Bakar Siddiq merupakan sosok sahabat Rasul yang tidak diragukan lagi akan kedermawanannya, akan ketaatannya, akan jalinan silaturahminya. Sebab Abu Bakar Siddiq merupakan orang yang pertama masuk Islam pada awal-awal Islam itu sendiri untuk disiarkan, didakwakan. Dia tidak berdebat, dia langsung beriman, meyakini akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan suatu karakter seorang sahabat yang tidak dapat diragukan lagi kesahabatannya. Beliau dilahirkan pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga yang terhormat di Mekah. Di sini karakter sejak kecil dia menunjukkan sebagai anak yang baik, anak yang jujur, kemudian tutur bahasanya halus, sehingga membuatnya disenangi banyak orang. Nah, ini keterangan mengenai Abu Bakar Siddiq, dan beliau tidak meragukan lagi tentang ajaran yang dibawa oleh Rasul. Dia tidak tawar-menawar lagi, dia tidak meragukan lagi tentang petunjuk Allah yang disampaikan kepada Rasul. Dia langsung beriman, langsung percaya, dan langsung meyakini. Selanjutnya, khalifah yang kedua adalah Abu Bakar Umar bin Khattab, yang masih kerabat dekat daripada Rasulullah. Di sini Umar bin Khattab memiliki ciri-ciri seorang yang memiliki tubuh tegap, kuat, sehat, dan pemberani. Maka dia dijuluki menjadi singa padang pasir karena ketegasannya dan karena pemberaninya. Di
sini bahwa Umar bin Khattab menjadi satu perisai terhadap dakwah Rasul yang banyak ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Umar bin Khattab masuk Islam dalam usia 27 tahun pada tahun 616 Masehi. Sebelumnya ia merupakan tokoh Quraisy yang paling gigih menentang seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul pernah berdoa di sini. Rasul berdoa yang isinya adalah, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Ammar bin Hisham dan Umar bin Khattab." Karena Islam membutuhkan orang yang seperti itu. Doa Rasul diijabah. Umar bin Khattab masuk Islam dan menjadi tameng, menjadi perisai, menjadi pelindung bagi dakwah Islam pada saat itu. Dan ini menjadi satu sejarah tersendiri bahwa setelah Umar bin Khattab menjadi Muslim, banyak pemuka-pemuka Arab yang beriman kepada Rasul. Nah, ini berarti Umar bin Khattab menjadi satu ukuran barometer daripada orang-orang kafir Quraisy yang pada awalnya sangat meragukan dan sangat menentang akan Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dikenal di sini adalah tentang moto pada saat itu, Allah tidak disembah secara terang-terangan sampai masuknya Umar bin Khattab. Saking takutnya orang-orang yang beriman kepada Rasul, saking takutnya kepada situasi dan kondisi pada saat itu, sehingga kaum muslimin dalam melaksanakan ibadahnya masih sembunyi-sembunyi, masih tidak ingin dilihat, sampai ketika Umar bin Khattab menjadi seorang Muslim, maka di sini baru orang berani menunjukkan jati diri tentang Islam pada halayak ramai. Kafir Quraisy yang memang belum. Jadi ini menjadi satu sejarah bahwa Umar merupakan seorang yang memiliki pengaruh kuat di kota Mekah. Dan di sini kepribadiannya tidak bercabang-cabang, tidak berbilang, sehingga beban di dalam dirinya tidak dipikul oleh jiwa yang terbagi-bagi dan tidak diselewengkan oleh hawa nafsu yang saling bertentangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami kebesaran watak Umar bin Khattab,
Beliau mengetahui kebaikan dan kemampuan yang terdapat pada diri Umar bin Khattab. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya deskripsi daripada Khulafaur Rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan. Di mana di sini Utsman bin Affan dikenal sangat kaya raya dan dermawan sebagai seorang saudagar kaya raya yang dermawan dan banyak mengeluarkan hartanya untuk syiar daripada dakwah syiar Islam. Nah, ini sangat dikenal di kalangan Islam bahwa Utsman bin Affan merupakan seorang yang dermawan dan banyak mewakafkan. Sampai hari ini dikenal ada sumur Utsman bin Affan di Madinah. Dan sampai hari ini manfaat daripada sumur itu masih saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap air. Nah, ini bagaimana kita membayangkan betapa Utsman bin Affan memiliki jariah yang luar biasa. Di sini Utsman bin Affan adalah dilahirkan di Taif pada tahun ke-6 setelah tahun Gajah atau 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bertepatan dengan tahun 573 Masehi. Berikut ini adalah satu gambaran tentang Utsman bin Affan. Secara fisik Utsman bin Affan sempurna. Dan secara tabiat Utsman bin Affan adalah dermawan yang banyak mendermakan, yang banyak mengeluarkan hartanya untuk syiar Islam. Jadi di sini Utsman bin Affan terkenal dengan akal cerdasnya. Beliau adalah saudagar yang selalu tentu membutuhkan kecerdasan dalam berniaga. Kemudian selalu bersilaturahmi, senang bersilaturahmi. Kemudian dikenal dengan takwa, tawadhu, dan mulia serta dermawan. Jadi beliau telah menggeluti dunia perniagaan atau dunia bisnis yang memungkinkan ia amat kaya raya, yang dengan itu banyak dan sering menyumbangkan hartanya dalam rangka membantu dakwah Islam. Kemudian khalifah yang keempat, khalifah dalam arti Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Masih seketurunan, masih silsilahnya seketurunan dengan Rasulullah. Masih silsilahnya seketurunan dengan Umar bin Khattab. Khulafaur Rasyidin terakhir ini berasal dari suku Quraisy seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib dilahirkan 32 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib itu adalah
anak-anak yang masuk Islam pertama. Anak-anak yang masuk Islam pertama. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.